Halo Sobat Bincang Santai, saya Habib dan saat ini saya berusia 27 tahun. Kalau teman-teman dari Bincang Santai, kira-kira usianya berapa ya? Apakah di bawah 20 atau malah sudah 30 tahun ke atas? Baik, di sini saya akan memberikan beberapa informasi terkait 7 hal yang wajib dilakukan saat usiamu masih 20-an. So, buat kamu yang saat ini mungkin masih belum masuk ke 20-an, bisa jadi ini membantumu untuk mempersiapkannya. Dan untuk teman-teman yang usianya saat ini sudah 20-an, lakukanlah 7 hal ini agar kamu tidak akan menyesal selamanya. Baik, sebelum kita lanjutkan ngobrol pada kali ini, silakan untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Di usia ini, kamu akan mempelajari banyak hal tentang kehidupan, pekerjaan, dan hubungan. Karena di usia ini, kamu akan mempelajari banyak hal, terutama tentang kehidupan, pekerjaan, dan hubungan. Karena itu, penting sekali untuk melakukan 7 hal ini agar saat kamu nanti sudah berusia 30-an, kamu akan bersyukur karena telah melakukan hal yang tepat. Yang pertama, kamu wajib untuk menjadi seorang yang egois. Yang perlu kamu tahu, egois bukan artinya semata-mata mengacu dengan keadaan loh ya. Bukan seperti itu. Egois yang dimaksud adalah melakukan sekeras mungkin apa yang sudah kamu cita-citakan, apa yang sudah kamu inginkan. Jangan pernah ragu untuk melakukan segalanya sebelum semakin banyak tanggung jawab yang nantinya kamu miliki. Selagi masih muda, selagi masih usia 20-an, jangan ragu untuk keluar dari zona nyaman dan bangkit dari kegagalan. Yang kedua, temukanlah circle yang baik untukmu. Di usia ini kita pasti sedang senang-senangnya pergi rame-rame, makan bareng, nongkrong bareng, atau ikut berbagai kegiatan dengan orang yang berbeda-beda. Untuk itu carilah teman yang memang mendukungmu, memberikan dampak positif untuk hidupmu masa depan. Kamu sadari atau tidak, lingkunganmu akan sangat berpengaruh pada keputusan yang akan kamu ambil untuk keberhasilan hidupmu. Coba kamu amati saat ini, apakah kamu sudah menemukannya? Atau kamu malah terjebak dalam circle pertemanan yang malah menjerumuskanmu dan membawa hidupmu menjadi tidak jelas? Coba pikirkan lagi. Kemudian yang ketiga, temukanlah passionmu. Ketika kamu sudah menemukan passionmu, atau kamu sudah mencintai apa yang kamu lakukan dan kita mampu melakukannya, maka kamu akan mudah untuk bisa menggapai apa yang ingin kamu raih. Untuk itu kamu harus segera mungkin menemukannya. Karena kalau kita terlena dan akan mengalir apa adanya, kita malah akan merasakan kehampaan atas apa yang kita kerjakan. Teman ngajak ini ikut ini, teman ngajak ke utara ikut ke utara. Nah, jangan sampai menyerah di tengah jalan saat ada tantangan. Selalu lakukan semaksimal mungkin. Cobalah rencanakan, lakukan, kemudian coba implementasikan, kemudian evaluasi lagi. Jika masih gagal, coba perbaiki lagi langkahnya, perbaiki lagi rencananya. Lakukan lagi, kita evaluasi lagi sampai kita menemukan pola yang tepat. Yang keempat, segera ambil keputusan secepat mungkin. Karena saat kamu dihadapkan pada berbagai pilihan, jangan terlalu lama untuk memilih. Tapi juga jangan gegabah saat memilihnya.
Seringlah berlatih untuk mengambil keputusan secepat mungkin dan setepat mungkin. Juga halnya ketika kamu bekerja dan kamu merasa pekerjaanmu sudah tidak mengakhiri hal yang baru, misalkan tidak sesuai dengan atasan, tidak sesuai dengan partner kerja, atau memang lingkungannya yang kurang mendukung, jangan ragu untuk mencari pengalaman baru. Yakinlah bahwa semua yang kamu putuskan akan berguna untuk kehidupanmu selanjutnya. Kemudian yang kelima, mulailah untuk berinvestasi. Karena bisa kita ketahui saat ini, di masa pandemi ini, di masa-masa yang semuanya tidak bisa kita prediksi, kita dihadapkan pada kondisi ekonomi yang sangat tidak stabil. Bisa dibilang inflasi adalah hal yang tidak bisa kita hindari lagi. Karena itu mulailah untuk belajar berinvestasi, mulai dari yang sederhana saja, misalkan ikut belajar saham, reksadana, atau mungkin ikut program pendanaan untuk UMKM. Karena investasi bisa saja dilakukan dengan memberikan atau menyisihkan kita pada bisnis orang lain, atau istilahnya adalah P2P, peer-to-peer, dengan sistem bagi hasil. Jadi banyak sekali sebenarnya di sekitar kita ini para pelaku usaha yang sebenarnya membutuhkan bantuan kita. Nah, tinggal kita ajak kerjasama, kita ajak untuk diskusi, membahas terkait dengan bagaimana bentuk kerjasamanya. Pastinya mereka sangat senang jika ada dana segar yang kita berikan. Nah, nanti tinggal kita perjelas saja bagaimana kontrak kerjasamanya. Biasanya sih ada bagi hasil, misalkan 60 dibagi 40 atau 70 dibagi 30%, dimana nilai terbesar adalah yang menjalankannya. Sementara kita ya sebagai investor, kita biasanya dibagi 40 atau 30%. Nah, itu tergantung kerjasama yang dibangun. Dan yang terpenting yang perlu kita pelajari adalah investasi akan pengetahuan. Jadi kita harus mulai saat ini untuk menginvestasikan leher ke atas. Apa itu? Yaitu kita investasi ilmu. Investasi misalkan saat ini lagi tren digital marketing, kita belajar digital marketing. Atau saat ini lagi tren apa, misalkan dropship, atau jadi reseller, atau misalkan kita ingin meningkatkan kemampuan skill profesional kita, misalkan belajar HRD, belajar semuanya perlu kita tingkatkan. Jangan sampai kita hanya terjebak dengan rutinitas dan akhirnya kita lupa bahwasanya teknologi atau pengetahuan dan informasi itu akan selalu berubah. Kalau kita ketinggalan, malah kita akan terjebak dan kita tidak bisa berkembang. Nah, di sini saya ada tips, yaitu teman-teman bisa menerapkan prinsip 10, 20, 30, dan 40, di mana 10 itu untuk 10% hasil yang kita dapatkan itu kita berikan kepada kebaikan, misalkan kita sedekahkan, misalkan kita berikan kepada orang yang membutuhkan, seperti itu. Kemudian yang 20% adalah dana darurat, atau bisa dibilang ini yang kita gunakan untuk investasi. Jadi misalkan nanti di kemudian hari kita membutuhkan sesuatu, kita sudah punya dana darurat ini, baik investasi atau misalkan teman-teman yang mau asuransi juga silahkan. Kemudian yang 30% adalah cicilan produktif. Misalkan kita cari cicilan-cicilan yang memang tidak mengalami depresiasi atau penurunan harga. Misalkan kita mulai untuk melakukan namanya investasi tanah, investasi rumah, di mana mereka tidak ada yang namanya kemerosotan harga. Jadi hilangkanlah keinginan untuk memenuhi gengsi kita, coba kita mulai berpikir jangka panjang. Kemudian yang tak kalah penting, 40%-nya kita gunakan untuk kebutuhan hidup, untuk makan, untuk pakaian, untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Kemudian
Kemudian yang keenam adalah ini yang mungkin teman-teman paling suka, yaitu kita harus sering jalan-jalan. Kenapa? Karena jalan-jalan akan memberikan kita banyak pengalaman, teman, dan budaya baru yang mungkin kita belum pernah menemukan sebelumnya. Dengan begitu, kita akan selalu mendapatkan cara baru untuk beradaptasi. Karena adaptasi itu penting. Bisa jadi kita saat ini kerja di tempat A, belum tentu besok tiba-tiba atasan mengatakan kita harus mutasi ke tempat lain. Kalau kita tidak cepat dalam melakukan adaptasi, bisa jadi malah kita yang kena dampak, ya gak? Jadi mulai sekarang niatkan jalan-jalanmu bukan hanya untuk kesenangan saja. Refreshing boleh, tapi kita juga perlu untuk membangun relasi, menambah informasi, dan juga menambah waktu untuk bisa benar-benar bermanfaat dan tidak hanya hilang begitu saja. Terakhir, kita harus mulai sangat ketat untuk mengawasi pengeluaran. Kenapa? Kenapa pengeluaran penting untuk diawasi? Karena biasanya masa-masa ini di mana kita usia 20-an ini sangat rawan dengan pengeluaran yang sebenarnya tidak begitu penting, ya kan? Diajak ngopi, kemudian apalagi misalkan untuk memenuhi gengsi, ada lagi misalkan kita gunakan untuk hal-hal yang sebenarnya misalkan main-main gak jelas. Nah, kita hanya untuk mengikuti tren, ya gak sih? Kalau ini kita terapkan terus, bisa jadi kita nanti ketika tua kita akan tetap bekerja. Padahal harusnya ketika kita sudah tua, itu kita tinggal menikmati hasil yang kita dapatkan ketika kita masih muda. Sebenarnya nggak apa-apa sih kita sesekali mengikuti tren, tapi jangan dilupakan adalah kita harus memikirkan masa depan. Bahwasanya kebutuhan di masa datang itu perlu dipersiapkan mulai dari sekarang. Jadi tidak ada masa depan itu tiba-tiba kita kaya, tapi semuanya pasti dipersiapkan. Sampai orang terkaya di dunia saat ini, Jeff Bezos itu pasti juga punya perencanaan keuangan. So, itu teman-teman tips buat teman-teman semuanya saat ini yang masih usianya 20-an. Jadi 7 tips ini wajib sekali kalau teman-teman mau melakukan, agar ketika nanti kita sudah bekerja 30 tahunan, di mana idealisme sudah berkurang, kita mulai realistis dengan segala apa yang ada, kita tidak akan menyesal, dan ketika nanti masa tua kita bisa dengan baik. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa tumbuh dan memberikan informasi yang bermanfaat dan bisa menjadikan Indonesia lebih baik lagi. Terima kasih, saya Habibie. See you next time.